Pengembangan bahan ajar. Pertama, analisis. Mengidentifikasi perilaku awal siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan mereka dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang akan diberikan. Informasi mengenai perilaku awal dan karakteristik awal siswa dapat menentukan jenis bahan ajar yang akan dikembangkan dan pemilihan strategi penyampaian materi bahan ajar. Kedua, perancangan. Guru dapat merancang bahan ajar menggunakan peta konsep. Yang pertama, menentukan topik mata pelajaran dan isinya. Tentukan topik yang tepat untuk disajikan dalam bahan ajar sehingga siswa dapat belajar dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Gunakan berbagai buku dan sumber belajar untuk memperoleh topik dan penjelasan tentang mata pelajaran yang akan diberikan. Kemudian, membuat peta konsep yang akan menjadi landasan ruang lingkup uraian topik mata pelajaran dalam bahan ajar. Contoh peta konsep materi sifat-sifat cahaya. Setelah membuat peta konsep, pilihlah media dan sumber belajar. Gunakan media yang dibutuhkan untuk menyampaikan topik mata pelajaran yang memudahkan siswa belajar serta yang menarik dan disukai siswa. Menurut Bates, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih media untuk paket bahan ajar antara lain akses, biaya, pertimbangan pedagogis, interaktivitas dan kemudahan penggunaan, pertimbangan organisasi, dan kecepatan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain untuk mendapatkan media yang terbaik bagi suatu bahan ajar, sehingga dapat membantu proses belajar siswa secara optimal. Kemudian, pilihlah sumber belajar yang mendukung kegiatan belajar mengajar dan berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Setelah pemilihan media dan sumber belajar, selanjutnya pemilihan strategi pembelajaran. Tahap untuk menyusun urutan pembelajaran, yaitu berhubungan dengan menentukan teori yang harus disajikan dalam topik mata pelajaran. Urutan pembelajaran diharapkan dapat mengakomodasikan beragam urutan penyajian dan mengombinasikannya dengan latihan, tugas, dan contoh-contoh yang konkret. Aktivitas pembelajaran. Pembelajaran harus berfokus pada siswa atau student center. Dicirikan dengan siswa belajar aktif. Dalam belajar aktif, siswa diharapkan melakukan sesuatu, mengerjakan latihan, tugas, dan beragam aktivitas yang akan membentuk pengalaman belajar siswa. Bentuk aktivitas yang beragam dapat mempermudah siswa belajar dan membuat pembelajaran menjadi menarik bagi siswa, tidak membosankan atau menjenuhkan. Berikut tabel yang dapat membantu untuk merancang aktivitas pembelajaran berdasarkan materi yang disajikan. Yang ketiga, pengembangan. Langkah-langkah untuk memulai pengembangan bahan ajar. Yang pertama, tulislah apa yang dapat Anda tulis, mungkin berbentuk LKS, bagian dari buku pelajaran atau panduan praktik. Tulis atau kembangkan bahan ajar untuk siswa yang Anda tahu. Ketika menulis dan mengembangkan bahan ajar, bayangkan diri saat sedang mengajar siswa. Dan berusaha agar pengalaman belajar siswa tersebut menarik, bermanfaat, dan efektif. Bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Perhatikan ragam media, sumber belajar, aktivitas, umpan balik, ragam contoh, alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar agar menarik, bermanfaat, dan efektif bagi siswa. Keempat, evaluasi dan revisi. Evaluasi untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan, sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar yang telah dibuat dan menjadikan bahan ajar agar lebih berkualitas.